Yo, what up, fams? Kembali lagi di Lebih Dalam Lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin khotbahnya Brother Eric hari Minggu kemarin. Judulnya cukup unik ya. Saya bacanya apa? Semicolon atau semicolon when you feel like giving up. Jadi yang belum nyimak bisa mampir di YouTube channel kami di New Wine International Church dan bisa ditonton ulang khotbahnya hambanya minggu lalu. So ya, Rick, ayo on. Ya, Wah, ya, mantap. benar, ya. Ini dia, ini lagi halo-halo dulu, lagi halo-halo dulu. So ya, lebih Oh, dalam lagi malam oke. ini bareng Erik. Erik akan share sedikit ya rangkumannya Erik, karena panjangnya ada di YouTube, jadi nggak mungkin dia khotbah lagi ya. Nah, cukup kita satu Ya. jam. So ya, teman-teman yang punya pertanyaan kalau udah nyimak khotbahnya bisa mampir di question box kita di bawah, jangan di kolom chat, nanti kegulung, susah nyarinya nanti ya. Ada kolom question box namanya teman-teman. Jadi bisa mampir, bisa nanya di situ setelah hambanya membagikan rangkumannya dari apa bacanya apa sih semicolon atau semicolon atau bacanya apa sih? Eh, ya semikolon aja bisa. Nggak apa. Semicolon. Alright. I think Hmm, the time is yours. Silakan Ya, rangkumannya. oke. Ya, rangkuman ya. Mostly sebenarnya terbagi dua part sih. Yaitu kita menjelaskan, aku kayak berusaha menghubungkan dengan tema bulanan kita, yaitu Steward Your Feeling, yang dimana aku secara pribadi tentunya suka banget karena pengelolaan gitu ya. Dan salah satu hal yang dampaknya destruktif banget yang mungkin bahkan menurutku sebagai orang yang nyemplung maksudnya dalam bidang ini gitu ya, itu adalah emosi mirip kayak uang. Kalau aku waktu itu sebutnya itu kayak mirip banget kayak uang. Dimana dia itu tuh bisa saja mengubah hidup seseorang, entah itu bisa menghancurkan atau benar-benar jadi much better banget gitu. Dan literally bahkan kalau kita mau benar-benar ngomong sumber daya emosi itu yang benar-benar di antara semuanya paling nentuin gitu, regardless kondisi hidup orang itu seperti apa. Bahkan kita mau ngomong orang kaya atau miskin, kondisi keluarganya privilege atau enggak, terus bahkan maaf kata, misalnya dia punya keterbatasan fisik atau enggak gitu ya. Kalau pengelolaan emosinya benar, itu bahagia loh, happy loh. Maksudnya kayak udah maksud aku udah bisa melihat dari banyak sekali ngobrol sama orang, ada yang mereka tinggal hidup dalam situasi yang extremely unfortunate, tapi somehow bisa happy banget. Jadi benar-benar ini kayak apa ya? Wow. Ibaratnya kalau apa kalau kata-kata lebih puitisnya benar-benar menentukan kebahagiaan itu tuh from the inside out gitu loh. Maka Nice. salah satunya adalah emosi gitu kan. Nah, Ya, ya. kalau dari sharing kemarin yang aku tekankan gitu kepada teman-teman yaitu suatu konsep bagian dari buah roh yaitu meekness. Aku rasa ini kayak sebuah kata waktu aku sharingkan bahwa kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia kan sebenarnya agak-agak gimana ya kan kelemah Kurang lembutan gitu kurang tuh. tepat ya. Ya. Kurang mewakili ya. Orang mewakili atau memang kebetulan ya kita lacking vocab aja, the proper Oke. vocab gitu. Aku rasa Nggak ada kalau kalimat yang misalnya cukup kita cukup mm, mengungkapkan itu ya. Berarti kurang emang nggak ada yang mewakili itu soalnya kalimat kita terbatas betul kita iya. pakai bahasa kita. Oke, lanjut Rick. Betul. Jadi kalau aku bayangin kalau kita menjadi penerjemah apa lembaga Alkitab Indonesia waktu lagi nerjemahin bahasa ini pun mungkin kelainan gitu gimana ya ini dikatain tempat apa ya gak ada soalnya gitu loh. Nah akhirnya syukur ya kita akhirnya ya paling mendekati yang paling mudah berikutnya ya tentu ya bahasa Inggris gitu ya. Dan akhirnya diketemukan meekness adalah kalau diterjemahkan lagi dalam kamus apa ya kamus modern Inggrisnya gitu sangat menipu juga. Kan dikatakan itu orang yang tunduk, taat, enggak bisa nunjukin kekuatan dan lain sebagainya kayak domba banget gitu loh. Nah tapi kita semua tahu bahwa sebagai orang Kristen kita seringkali dianalogikan sebagai domba bukan karena cupu cemennya gitu loh, bukan. Tapi justru karena ada sesuatu di balik itu. Nah akhirnya singkatnya um, supaya nanti mungkin lebih baik kita tanya jawab gitu ya. Singkatnya adalah meekness kan pada saat itu dalam bahasa Yunani praus atau protes itu
digunakan untuk mendeskripsikan kuda perang pada masa itu. Di sana apa di dalam khotbahnya juga aku sharingkan kuda perang itu tuh nggak main-main gitu loh. Bener-bener bibit bebet bobotnya itu dicek banget dan yang terbaik the best of the best itu jadi kuda perang. Dan tentunya kalau kuda perang ya nggak macem-macem, maksudnya nggak yang kuda My Little Pony gitu tuh enggak gitu. Yang bener-bener fearless banget yang bener-bener aduh gokil deh, rela mati gitu loh atas perintah dari tuannya udah tuh rela mati. Dan aku waktu itu juga singgung di dalam sharing gue juga bahwa kalau kita lihat film perang, komik perang pada masa itu gitu ya, itu tuh mereka bisa nabrak kemudian mental, wah terbang itu kudanya karena nggak stop, fearless banget. Maka apakah kayak gitu artinya lemah gitu? Tentu enggak. Dan tentu pada saat itu analoginya adalah kan dibilang itu karakternya Kristus by the meekness of Christ gitu, gentleness and the meekness of Christ gitu. Ya masa Kristus lemah kan nggak mungkin gitu kan. Kita waktu itu kita sama-sama sharingkan, kita belajar bahwa itu digunakan untuk mendeskripsikan frase paling dekatnya itu adalah strength under control. Sebenarnya ada strength, cuma pilihan yang diambilnya itu ada tidak menunjukkannya gitu loh. Dan bahkan kalau mau ngomong kasarnya ya, Hmm. binatang aja, maksudnya kayak kuda perang aja Iya. bisa menunjukkan kualitas itu. Hmm. Maka Mungkin kita mungkin manusia, mungkin bisa jelasin dikit tuh, Rick, yang mic hmm, ya. Mic tuh udah secara pakai ede di belakangnya. Jadi dia kayak dilatih ya, sedemikian rupa ya, untuk mengendalikan dia punya kebuasan, keliaran, keganasan, kekuatannya, sehingga ketika lagi nggak dalam hmm, keadaan perang dia bisa, istilahnya gimana ya, bisa bisa ya itu bisa bisa tahu tahu cara ngatur dia punya hmm, kedahsyatan itu. Mungkin kata mic itu bisa lu jelasin juga, nggak apa-apa sih, kita ada waktu. Si ya, kuda perang tadi, soalnya dah, udah singgung kuda perang kan, orang bingung kenapa disinggung kuda perang kan gitu. Cuman, ya. nah ini yang keren, silakan. Nah, Hmm. Oke, siap. Iya, jadi ya menariknya adalah mungkin kalau aku analoginya, ini aku nggak ceritain di khotbah kemarin. Bayangkan ada orang misalnya petarung UFC top dunia gitu, yang nggak sembarangan, yang nggak usah jauh-jauh, misalnya Mike Tyson gitu, bukan petinju kelas dunia gitu. Itu kan strength-nya ada. Wah, itu nggak usah dibilang lah gitu kan, strength-nya ada gitu. Anggaplah misalnya dia ketemu orang yang nyolot banget gitu. Misal, sebenarnya kalau Mike Tyson bisa, Hmm, itu orang ditonjok mukanya pindah ke belakang bisa aja sebenarnya gitu. Nah kalau tuh tapi mati ya. ini mati atau mukanya pindah gitu. Iya. Di permakulan bisa aja gitu. Cuma aku yakin maksudnya karena kadang aku ngelihat video-video viral gitu loh, kayak Mike Tyson sebenarnya nahan kesabaran banget. Kadang ada orang sengaja provokasi dia, tapi dia bisa tahan. Nah itu meekness. Nah kalau kita mengambil apa dari pertanyaan tadi, kuda perang yang kalau aku deskripsikan berotot, kemudian udah dilatih habis-habisan bawa perang itu, ketika mereka menunjukkan karakter disiplin itu, fearless itu, obedient akan kata-kata tuannya, itu dikatakan mereka meek, luar biasa. Sama kayak analogi manusia kayak Mike Tyson itu gitu loh. Jadi bukannya tidak ada kekuatan, ada, tapi mereka mengambil keputusan yang bijaksana untuk kapan dikeluarin dan kapan ditahan. Kayak Yesus aja. Kau atau kau sebutin ayatnya adalah Yesus pernah bilang kan clear gitu, kamu sangka aku sebenarnya nggak bisa panggil 12 pasukan gitu. Bisa Bukan aja gitu, malaikat dari tapi sorga ya buat belain ya. Hmm. hmm, betul Iya sih, sih. betul itu sih Pastor kalau apa first half-nya ya mengenai bigness itu. Eh, oh, ini aku yang ngelak atau ya itu first half sih Pastor apa mengenai bigness-nya itu sendiri. Lanjut, Itu ini aku lanjutkan aja atau gimana? Ya lanjut aja, oke siap. lanjut. Nah kemudian oke deh, aku mengambil waktu khusus untuk kayak menutup tema gitu ya, ibaratnya untuk mendeskripsikan bahwa segala hal yang kita sudah obrolkan selama sebulan ini tuh bukanlah sesuatu yang mudah gitu. In fact, sesuatu yang terlalu sulit yang bahkan orang-orang kelas kakap aja, kalau kita kecualikan Yesus gitu ya, orang-orang kelas kakap aja pun bisa mengalami yang namanya kelelahan sampai ke titik mau nyerah gitu loh.
Yesus sendiri aja takut sampai hampir mau mati rasanya gitu loh. Dan semuanya, maksudnya yang kemarin aku sebutin banyak gitu loh. Kalau misalnya contoh non Alkitabiah, tentu kayak hamba Tuhan Jerry Wilson yang pernah dibahas juga sama pastor itu. Kemudian anak Rick Warren, Matthew Warren, yang dimana segenap keluarga rohaninya, segenap keluarga fisiknya sudah melakukan segala-galanya, you name it, everything, ke ahli profesional gitu, didoain segala macam, tapi ternyata overwhelming pengelola emosinya akhirnya. Dan tentu gini, kita tentu nggak ngebahas tentang benar salah segala sesuatu, kita nggak bahas sana gitu ya, tapi aku cuma pengen point out betapa ngerinya seseorang ketika pengelolaan emosinya miss gitu. Dan di sini kemarin aku juga, karena aku terpanggil untuk men-sharingkan hal ini, karena bulan September itu tepat sekali bulan Suicide Prevention Month gitu, bulan pencegahan bunuh diri yang bukan dirayakan, yang diperingati di seluruh dunia. Tanggal 10 kemarin ya berarti pas gua khotbah ya, Rick? Yes, betul banget. Betul sekali. Dan memang mengerikannya adalah statistiknya meningkat terus. Tentu fenomena dari mengakhiri hidup atau menyerah, aku bilangnya bahasa lebih halusnya gitu ya, itu sudah terrecord dari zaman ribuan tahun lalu sekalipun gitu ya. Yang kemarin aku highlight itu tentu adalah Yudas Iskariot, yang dimana menurutku kalau aku renungkan kisahnya, tokoh yang tragis itu. Sayangnya banyak sekali terkadang tuh gereja, hamba Tuhan antagonize Yudas banget gitu, seakan dia jahat banget. Nah, di dalam sharingku aku kasih berbagai kutipan ayat bahwa Yudas itu adalah simply sebenarnya orang baik yang berusaha yang terbaik tapi stumble gitu. Kelihatan, maksudnya reputasi dia itu baik, apalagi dia salah satu dari 12 murid gitu ya, nggak sembarangan gitu jadi bendahara pula gitu kan. Bahkan ketika Yesus dalam terang-terangan depan mata semua orang udah kasih tanda ini orang bakal khianatin gue gitu, semua orang masih gak curiga gitu loh. Berarti kan memang selama ini perilakunya, gaya hidupnya tuh oke banget. Nah, akhirnya dan gini, Pastor mungkin sedikit memberikan gambaran gitu ya. Dalam prakteknya kita, salah satu ciri khas daripada perilaku impulsif adalah habis ngelakuin nyesel. Itu ciri khas utamanya. Tapi kalau dia nggak nyesel, ada beberapa penjelasan juga sih. Karena kadang ada orang udah jelas-jelas impulsif, habis itu bangga, gitu. nggak salah gitu. Nah itu biasanya, itu tuh agak beda cerita lah. Tapi itu biasanya karena mereka belum sadar apa yang mereka lakukan itu salah, atau memang belum sadar konsekuensinya. Tapi biasanya, kalau orang dikasih tahu, kalau orang baik gitu ya, dikasih tahu, ujung-ujungnya nyesel. Ya ampun, aku nggak tahu misalnya kata-kataku, perilaku aku selama ini bikin kamu terluka misalnya. Nyesel. Nah, itu impulsif biasanya. Nah, kita balik ke Yudas itu. Jelas dikatakan bahwa dia menyesal, sampai lempar balik tuh duitnya. Sampai dibalikin gitu, ini udah nggak berharga lagi, selesai gitu. Gue nyesel banget itu. Dan akhirnya, sayangnya beliau menyerah gitu ya. Kemarin aku juga mengekspresikan, aku penasaran banget kayak isi hatinya, isi pikirannya daripada Yudas Iskariot. If only dia tidak menyerah gitu ya. Karena aku jamin banget kalau seandainya dia bertobat, Yesus pasti ampuni. Enggak mungkin enggak. Kayak aku kemarin meng-highlight bahwa Petrus juga nggak kalah sadis, nggak kalah nyolot sebenarnya dosanya gitu. Kemudian belum lagi Saulus. Iya, blaspheme bro, depan umum bro. Itu aduh. Itu loh. Terus kemarin juga Saulus gitu. Orang yang berusaha terbaik out of duty kan, maksudnya teroris agama gitu pada saat itu, cuma diterima, maksudnya kayak bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Maka if only Yudas gitu tidak menyerah, mungkin kita akan melihat pengalamannya akan sangat memberkati. Cuma sayangnya beliau menyerah. Dan di sana aku juga menggunakan kesempatan ini untuk memberikan penguatan kepada setiap anak-anak Tuhan, semua yang mendengar, dengan analogi semikolon. Ya, di mana ada titik koma ya, di mana ketika orang-orang awal dengar dikira aku lagi pengen menjelaskan tentang operasi usus gitu. Padahal nggak juga gitu ya. Itu kan sebenarnya titik koma adalah sebuah tanda daripada penulis ketika dia sebenarnya pengen, kalau mau akhirin kalimat, titik, tapi nggak jadi, kayak pengen dipanjangin gitu, pengen ngejelasin satu hal lagi gitu. Jadi kayak sebuah ungkapan puitis menurut aku. Kan sebenarnya kalau kita mau gini,
tentu disclaimer, aku tidak kuliah literatur, aku tidak kuliah tata bahasa begitu. Cuma kalau dari pandang orang awam seperti aku dalam dunia penulisan gitu, kan sebenarnya opsinya ya bisa aja titik kemudian lanjutin aja kalimat kedua gitu kan. Tapi ini enggak. Jadi seakan-akan tuh ada opsi titik koma kayak ungkapan puitis daripada seorang penulis gitu loh. Nah, disinilah kayak um, aku kesaksian bahwa memang aku pun sebagai orang yang percaya Tuhan gitu, orang Kristen juga tidak luput daripada masalah psikologis. Bahkan sampai ke titik dulu aku pernah dikasih antidepresan pada saat itu. Meskipun waktu itu aku nggak minum ya, tapi waktu itu aku ya psikolog bisa ke psikolog guys. Jadi kayak dokter ke dokter tuh bukan hal yang aneh ya. Jadi jangan dikira psikolog tuh dewa Superman gitu. Nggak juga, kita juga bisa stumble. Tapi waktu itu terjadi waktu aku kuliah. Dan akhirnya dalam titik terendah itu di mana aku ada pengalaman hampir memberikan tanda titik meng-shortcut gitu ya kehidupan aku sendiri, tapi by the grace of God I'm glad that I'm still alive gitu. Dan maka aku juga memberikan encouragement bahwa betul dalam Alkitab, dalam dunia nyata sejarah ada banyak sekali kisah perjuangan orang yang berusaha gitu ya, mengelola emosinya, dirinya, kehidupannya gitu. Ada yang gagal, tapi banyak juga ya menerima kasih karunia Tuhan, tidak menyerah sampai akhir, dan betul-betul Tuhan berkati gitu loh. Salah satunya tentu ada Ayub gitu. Ayub depresif banget men. Itu nggak kalah sama Yeremia itu tulis rata-ratapan itu serem banget kata-kata dia gitu loh. Bahkan bahkan ketika dunia belum aware akan vocab-vocab depresif kayak gitu, Ayub udah tulis, apalagi Ayub kan kitab tertua ya pertama gitu. Jadi kayak ternyata dari zaman dulu udah ada nih depresif kayak gini, orang mau nyerah gitu loh. Dan disinilah juga aku encourage memberikan apa ya pesan kepada mungkin yang dengar sekarang gitu ya. Kalau engkau sedang mempertimbangkan untuk menyerah, mungkin mungkin nggak literally menyerah kehidupan gitu ya. Mungkin tapi ada juga pasti yang seriously consider it gitu loh. Namun mungkin ada yang pengen menyerah sama hubungan. Ada yang menyerah sama anak, sama orang tua, ada yang menyerah dengan diri sendiri, sakit penyakit, mungkin sampai entah itu medis, fisik, entah itu secara psikologis, secara emosional gitu ya. Ada yang menyerahkan cita-citanya, udah capek berjuang, udah males gitu. Udahlah gue gini-gini aja gitu loh hidupnya. I pray supaya ini bisa menjadi reminder buat kita semua bahwa jangan dulu gitu loh. Dan aku juga bicara secara khusus untuk kalian yang seriously consider pengen mengakhiri kehidupan gitu ya. Selama sang penulis kehidupan belum menaruh tanda titik, berarti kesempatan kasih karunia masih ada. Mungkin aku tutup apa ringkasan aku. Aku tadi keinget kemarin aku juga ngobrolin tentang ini wanita yang ketahuan sedang melakukan zina gitu ya. Itu diantara semua kisah pelayanan Yesus, itu tuh salah satu yang paling aku apa ya unik, kayak paling kena di aku karena kalau jadi dia, ya kalau jadi dia tuh tamat sebenarnya kayak diseret tengah jalan, maksudnya wow, aduh serius kalau jadi dia tuh gini, kita nggak tahu kisahnya kenapa dia jadi apa bahasa pezinah gitu ya, we don't know gitu. Tapi satu hal yang aku tahu, tidak pernah ada orang dari kecil cita-citanya mau jadi pelacur, tuh nggak ada yang kayak ketika ditanya guru TK-nya cita-citanya jadi apa gitu, pezina, itu nggak ada. Atau ditanya cita-citanya mau jadi apa, tukang apa kayak human trafficking gitu, itu tuh nggak ada gitu. Jadi something messed up happen gitu dalam kehidupan mereka, bahwa mereka terpaksa gitu. Gampang kok kita dalam posisi orang ketiga bilang kayak, ih kalau gue jadi lu sih, gue gak bakal jadi ini, gue bakal masih coba misalnya sama kerja yang lain, gue bakalin, tapi we don't know loh, we never know, takkan pernah kita tahu gitu loh. Nah, tentunya untungnya waktu itu aku juga bilang Alkitab itu kan kayak CCTV ya, nggak mungkin semua dicatat semua gitu, nggak muat gitu. Intinya adalah para wanita itu udah hidupnya messed up banget, ketahuan jackpot, diseret orang-orang sok suci, diseret tengah jalan, dipermalukan, hampir mati pula, udah ketimpa apa ya, kayak udah parah banget kan. Akhirnya syukurlah kan ketemunya Yesus gitu. Dan akhirnya di tengah-tengah itu, tapi benar deh pastor, aku
salut banget. Yesus tuh, aduh gila, gokil banget. Maksudnya kayak di dalam, bahkan dalam situasi yang maju salah, mundur salah, waktu itu aku sharingnya kalau seandainya Yesus iyain Raja Batu, bisa dikecam kan, ih katanya aku kasih karunia, ih nggak konsisten gitu. Tapi kalau misalnya, nggak deh, nggak jadi, ih melanggar tradisi, melanggar hukum Musa, ih jadi salah, semua yang serba salah. Wah, ternyata ada yang above everything itu, yaitu kasih karunia, grace gitu. Yang nggak pernah salah, dosa lempar. Ternyata akhirnya nggak ada. Dan satu statement ini aku sangat selalu menyentuh. No matter how many times I reread the story gitu ya, selalu menyentuh hati aku. Aku pun ditanyakan kayak, siapa nih yang menghukum kamu gitu? Nggak ada. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Hidup yang tadi ya udah hancur, titik itu. Kayak aku pernah bilang, even if, andai kata misalnya nggak ketemu Yesus ya, wanita ini ya, hidup gitu, masih hidup. Tetap riwayatnya tamat. Tetap riwayatnya tamat. Karena dia udah ketahuan berzina, udah malu banget itu. Udah nggak ada harapan lagi. Paling for the rest of her life jadi pengemis paling. Nggak bakal ada yang mau terima dia kerja. Udah keluarga juga nggak bakal terima dia. Udah malu, siapa yang nggak kenal gitu. Udah karena waktu itu kan tuh hina banget kan. Betul, betul. Gitu. And Tapi Yesus most likely menawarkan. bahkan ya, Eric, sorry gue Hmm, potong dikit. Most ya, likely bahkan dia pasti dibunuh, disambitin pakai batu. iya, Karena itu menurut hukum Musa. Jadi emang seperti yang lu bilang, emang betul, betul. udah dead end gitu. Dia udah ya harusnya titik gitu. Cuman Yesus datang kan gitu. Ya. Yes. Diberikan titik koma. Wow. Jadi maksudnya sekali lagi, maksudnya sebagai konklusi penutup dari ringkasan ini, eh kalau kita setia ikut Tuhan gitu ya, meskipun nggak mudah, aku tidak akan pernah bilang mudah, serius maksudnya. Trust us, kita di New Wine Church tidak akan pernah menganggap remeh mengecilkan masalah gitu ya, karena kita nggak pernah tahu upbringing seseorang, personality seseorang, model kehidupan apa yang dia punya segala macam. Aku sering bilang bahwa comparison hanyalah fair kalau semua variabel kehidupan sama, tapi kenyataannya kita semua beda. Dari lahir aja udah beda gitu loh. Dalam penelitian, pernah skripsi, yang pernah penelitian pasti tahu banget kalau variabel itu harus sama semua karakternya baru bisa dibandingin. Kau nggak bisa gitu loh. We never know gitu loh. Kehidupan kamu sayangnya tapi seperti apa. Cuma semoga maksudnya dari sharing kita hari ini, um, Tuhan memberikan harapan, ada titik koma bagi kamu yang mungkin pengen menyiarkan kehidupan, ataupun pengen menyerah dalam berbagai hal yang lainnya, yang tadi hubungan, karir, kehidupan, diri sendiri gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi semoga maksudnya dari bulan ini, semua yang udah ikutin kita, terutama dari awal sampai akhir, kita mengerti, kita meng-sharing, memberikan kita emosi, tapi Tuhan juga tentu pengen kita mengelolanya, tapi pada saat yang sama kita tidak deny bahwa ini hal yang sulit. Itulah kenapa gereja perlu menjadi tempat yang aman untuk aware dan tidak menghakimi untuk orang-orang yang seperti ini. Gitu aja sih, Pastor. That's good. Eric. Thank you so much. Sangat terberkati justru ini apa ya yang setiap bulan September nih kita mengadakan ini kan udah hampir 3 tahun ya. 2 tahun yang lalu ya kita minta lo juga ya untuk share sedikit Ya, ya tentang saksian lo terus pandangan lo juga. Jadi 2 tahun lalu kami di New One juga bikin seri tentang hal yang serupa. Pokoknya tiap September selalu tentang mental health issues, mental health awareness, dan ini jadi upaya kita karena nampaknya gereja sering abai gitu. Karena dianggap distigmakan selalu kurang doa, kalau doa kurang lama gitu ya, kurang dekat sama Tuhan. Padahal tadi yang lo kutip gitu ya, pendeta, satunya anak pendeta yang benar-benar powerful, pelayanan hidupnya banyak, menangin banyak jiwa buat Tuhan Yesus, dia pelayanan sampai pada akhirnya, cuman emang struggle-nya terlalu berat, dia mengakhiri hidupnya. Dan ini the struggle is real, dan emang mental health issue ini satu isu yang Tuhan peduli banget. Makanya kalau gereja cuek, gue rasa kita nggak apa ya jadinya nggak nggak seperti Kristus gitu loh. Karena Kristus nggak cuek, Tuhan juga nggak cuek. Firman Tuhan dipenuhi dengan pergumulan secara mental gitu, secara uh, dan ini gue bersyukur, gue juga nggak nyangka lo bakal join ke kita gitu di New Wine, dan bersyukur banget ada lo, jadi kita nih lebih aware lagi, ada yang benar-benar emang ahli di bidangnya gitu kan, lo kan sebagai clinical psychologist ya berarti ya. ya, Dan itu sangat ini banget helpful buat kita, dan berharap New Wine jadi lebih tempat yang aman untuk siapapun dengan struggle-nya, mencari teman-teman yang mendampingi untuk berjuang bersama ya, karena musuhnya dari struggle ini kan adalah kesendirian sebenarnya.
ketika kita menjauhi, jadi sendirian sama pikiran kita sendiri, sama ini kita sendiri. Dan kadang akhirnya ke gereja juga takut karena takut ketahuan, takut dijauhin, malah jadi gitu juga, jadi serba salah. Nah, makanya dengan harapan berapa tahun ini kita dedikasikan setiap September untuk mental health awareness bisa membantu semua kita, khususnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk jadi seperti Kristus yang lo bilang tadi. Ketika orang udah mau mengakhiri hidupnya, udah tinggal di ujung, udah mau give up, tiba-tiba ketemu kita, nggak jadi. Maksudnya menyadarkan bahwa there's grace extend for you, just grace extend for me, dan itu penting. Thank you, Rick. Gue sangat terberkati banget dengan apa yang gue bagiin, bahkan udah 2 tahun yang lalu, dan pertemanan kita senang jadi satu keluarga di New Wine. So ya, kita akan mulai jawab-jawab pertanyaan kali ya, dari apa yang lu share kemarin. Harusnya ada beberapa. Nah, ini kita lihat ya. Di sini pertanyaannya masuk cuma 2. Jadi kita masih nunggu dari teman-teman, kan ini masih 8:30. Ya, teman-teman bisa nanya karena kita udah satu serial khotbah ini sebulan ya. Ini udah puncaknya Eric sharing kemarin. Jadi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan mental health issues dan kekristenan harusnya bisa dimanfaatkan di momen ini juga, karena pertanyaannya masuk cuma 2 nih, Rick. Yang pertama adalah aku sedang persiapan tes yang terasa seperti Mission Impossible. Kira-kira dilanjutin nggak ya? Nah, ini. Oke. Ya, iya, jawabannya udah pasti lah ya sebenarnya. Silakan, Rick. Lu jawab dulu. Oke. So tadi apa bagian pertama pertanyaannya apa tadi? Oh ya, jadi dia bilang aku sedang persiapan tes yang terasa seperti Mission Impossible, kayak mau ujian gitu loh, Rick. Terus kira-kira dia bilang dilanjutin nggak ya? Karena dia rasanya seperti Mission Impossible. Tentu kita nggak tahu tesnya tes apa nih. Ini analogi metafor tes hidup kayaknya ujian, kayaknya ya, kalau feeling gue ya. Ujian, mungkin ujian masuk atau ujian kelulusan atau I don't know. Semacam ujian itulah. Oke. Tentu aku coba menjawab dari berbagai perspektif. Kalau seandainya betulan pertanyaannya adalah misalnya tes ujian akademik gitu ya. Aku cuma bisa bilang ini akan menjadi milestone yang sulit buat kamu, tapi it's always worth the shot sih. Jadi silakan dicoba. Betul-betul nggak apa-apa. Aku dulu gagal S2 tes masuk 2 kali kok. Jadi nggak ini gitu, dua kali serius. Aku juga ada satu dosen yang aku hormati banget. Dia sampai bikin spreadsheet Microsoft Excel. Dia udah gagal diterima di mana aja. Itu waktu aku di Australia. Sampai kayak dia tuh sampai udah desperate. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi tutor untuk anak-anak S1 dulu beberapa tahun lamanya. Kemudian baru tuh setelah berapa puluh kampus di-apply, akhirnya diterima S2. Wow, seneng banget. Tapi intinya adalah kalau memang kamu yakin ini arah yang kamu pengen tuju, jalankan aja, nggak apa-apa. Jalanin. Nah, ya, dan emang pada akhirnya ujian kan harus dilalui untuk naik kelas ya. Emang kita nggak bisa jalur lain gitu. Emang akan harus dihadapi. Ya walaupun sebagai Mission Impossible, tapi we never know kalau kita nggak coba. Kalaupun gagal, pada akhirnya kegagalan kan kerap kali dikutip sebagai keberhasilan yang tertunda ya. Kita coba lagi lah, kan gitu. Jadi jangan berhenti, jangan nyerah. Apalagi sebelum berperang ya, dalam tanda kutip ya. Itu kan menyerah sebelum berperang itu, baru mau ujian, aduh lanjutin kayaknya. Ya lanjutin lah, itu udah pasti paling benar. Gitu. Terus dia bilang ada beberapa pertanyaan lagi yang berikut. Kalau orang Kristen mau ke psikolog, haruskah perginya ke psikolog Kristen juga? Gimana kalau menurut clinical psychologist? Bestnya menurut lo kalau Kristen nih, kalau bisa, maksudnya sebaiknya. Kalau gue sih personal, gue berharap ya sama-sama yang Kristen, karena pasti akan ada nasihat yang lebih dari cuma sekedar psikologis, tapi juga ada teologisnya juga. Kalau gue ya, cuman kalau dari lu clinical psychologist menurut lu gimana? Oke, baiklah. Jawabannya tergantung yang kamu cari. Jadi kalau misalnya kebetulan memang yang kamu cari adalah demikian, monggo. Kayak ada kok beberapa tempat-tempat biro-biro yang memang brandingnya itu tuh Christian counseling, Christian psychologist gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya lebih netral gitu, kayak termasuk tempat kerjaku saat ini, tuh netral tuh. Tapi kelebihannya dari tempat saat ini aku praktek itu adalah benar-benar backgroundnya kita semua tuh multikultural banget. Berbagai gado-gado macam orang itu ada. Untuk kita memastikan we can cater to as much people as possible gitu loh. Intinya adalah kalau misalnya kamu merasa lebih nyaman ketemu dengan, karena gini, kita nggak bisa pungkiri. Meskipun kalau misalnya udah
Tapi gini sih, gampangnya gini deh. Kalau aku disuruh prioritasin ya, misalnya mau cari psikolog kan kayak cari jodoh sebenarnya. Karena aku udah dengar kayak ada orang udah Cocok-cocokan ya. keliling Iya, udah iya betul keliling betul. 5 psikolog, 5 tempat luar negeri, dalam negeri, baru ketemu yang cocok tuh yang ketujuh misalnya gitu ya. Nah, Hmm. tapi kalau aku disuruh pilih prioritasin, jangan terlalu terpaku ke background agamanya, tapi Ya, yang cocok as in sefrekuensi. Yang kamu rasa tuh bisa connect gitu loh. Oke, ya, itu kalau aku disuruh pilih. Tapi kalau misalnya kamu merasa kayak background Christianity-ku penting nih supaya bisa saling sefrekuensi gitu-gitu. Nah, ya, itu aku rasa boleh cari specifically ketika mau apply. Itu tuh biasa gak mhm, apa-apa kok, psikolog seperti apa yang kamu cari itu tuh kadang ada. Langsung aja kasih ya, tahu atau ada admin gitu ya, langsung tanya aja ada nggak yang backgroundnya Kristen apa mhm, Kristen atau Katolik ya, atau ya, whatever it is. ya, Itu monggo silakan ya, banget gitu. Tapi ingat, betul. a word of warning, hanya karena psikolognya Kristen bukan berarti Belum tentu Kristen banget. cocok. Belum. Dia orang Kristen tapi kayak ateis ada kok, gue tahu. Mungkin KTP gitu ya. Jadi dia makanya aku ini kenapa filter Mhm. pertamanya mungkin lebih ke karakter, lebih ke sifatnya. Cocok atau Ya, enggak itu sih. cocok apa enggak dan tergantung yang dicari juga ya, Rek, ya. Mm-mm. Betul. Betul. Nasehatnya kalau nasehatnya emang benar-benar perlu yang psikologis banget tanpa perlu pendekatan teologis, nggak ada salah juga sama yang non-Kristen gitu. Cuma kalau Betul. ada urusannya dan koneksi banget dan lo ngerasa kayaknya ini ada ngaruh ke masalah teologis gue juga ya, sangat-sangat justru bagus kalau bisa ketemu sama saudara seiman gitu ya. Pasti Betul. kan Yes. nasihatnya akan lebih ini tergantung yang dicari tadi balik lagi ke Erik sama tadi chemistry. Menarik sih. Betul. Apa yang lo bilang kayak nyari pacar. Mm-mm. Mm-mm. Wadaw. Betul. Ya, terus ini ada pertanyaan yang selalu muncul yang sebenarnya gue cukup sebel juga ngejawabnya. Ya, apakah orang yang suicide pasti masuk neraka? Nah, buatku gini, pertanyaan ini Mm. akan gue selalu balik nanya, emang urusan lu apa? Itu jawaban gue. Maksudnya gini, kita ini masuk surga atau neraka tergantung iman sama Yesus. Tapi beriman kepada Yesus bukan berarti kita nggak akan struggle mentally. Mm. Itu nggak ada jaminan itu. Jadi kalau pendeta gitu ya, yang benar-benar Mm. bahkan kayak Jared Wilson misalnya contoh ya, contoh Jared nih salah satu yang gue tuh follow dia banget, maksudnya karena selera musik kita sama, terus pertobatannya agak mirip, terus dia, nah salah satu yang gue seneng dia itu benar-benar punya kayak semacam yayasan kan untuk mereka yang struggle dengan mental health issues, dia bikin itu gitu, maksudnya namanya apa lu kemarin sebut gue lupa, Anthem apa of Hope. Anthem of Hope. Anthem of Hope. Ya karena dia emang Ya. suka musik terus dan dia anggap ini, nah ini tuh bayangin ini yayasan yang benar-benar emang bergerak untuk mendampingi teman-teman yang struggling masalah mental health issues, dan bayangin dia bikin sampai bikin kayak gitu, Mm. dia pun tetap berjuang gitu bergumul dan sampai akhirnya ternyata ya emang berakhirnya selesai. Eh, Matthew Warren juga sama ya, Matthew Mm. juga wah itu udah lebih Mm. ini lagi, maksudnya salah satu yang walaupun dia bukan pendeta ya, cuman dahsyat lah maksudnya pelayanan dia, terus teman-teman yang dimenangin sama dia lewat pelayanan dia. Dan pada akhirnya emang apa yang papanya bilang ya, ketika dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya seperti ini, ya pertanyaan yang ini sebenarnya pertanyaan serupa sama yang lu tadi kutip Rick, Yohanes 8. Menurut hukum Musa nih orang kayak gini nih mesti disambitin batu sampai mati nih. Mm. Kan gitu. Menurut Alkitab nih bunuh diri mesti masuk neraka, misalnya gitu. Nah, hampir mirip tuh, Mm. maksudnya Ya, ya, tone-nya, ya. nadanya, motivasi di belakangnya itu agak mirip menurut gue ya. Kalau ini kalau emang gue salah ya maafkan, tapi ini yang gue rasa selalu. Karena balik lagi masalah keimanan sama Tuhan. Ya, Mm. kalau dia orang percaya, karena gini buat gue penentu surga neraka adalah iman kepada Yesus, bukan Ya. yang lain-lain. Mm. Ya jadi bukan gimana matinya, karena mati macam-macam. Kayak misalnya gini di Alkitab, dipenuhi juga tokoh-tokoh yang mati suicide. Misalnya gini, Simpson. Simpson itu suicide. Tapi Mm. lewat matinya dia bunuh lebih banyak apa istilahnya orang Ya. Filistin dibanding pas dia hidup. Ya Mm. maksudnya gue nggak membenarkan bunuh diri, tentunya kita nggak ada, Mm. makanya namanya prevention ya kan, World Prevention apa Suicide Prevention Month dan Day ya kan, 10 Ya. September kita tentunya nggak berharap ada satu pun mengakhiri hidup. Cuma pertanyaan kayak gini selalu buat gue ada pertanyaan di balik pertanyaan, urusannya apa maksudnya, ya apakah Mm. kebenaran dari mereka yang bunuh diri atau pembelaan buat yang bunuh diri, atau ada dalam tanda kutip penghakiman mana yang berhak masuk mana dan mana yang mana gitu. Pada akhirnya kita nggak ada yang berhak ya. Kita ini masuk surga semua karena pengorbanan Kristus, karena anugerah Tuhan. Nah, jadi Ya. pertanyaan-pertanyaan kayak gini gue nggak pilih untuk jawab. Gue akan kasih link tentunya, nanti yang nanya ini bisa langsung DM gue. Dari kemarin gue posting tentang
ada satu kalimat gitu ya, doa nggak selalu jadi solusi dari Hmm. khususnya mental health issues, karena artinya ya kita nggak bisa cuma berdoa doang, harus ada upaya yang dilakukan. Ya ada konseling, Ya. ada secara klinikal, bisa psikolog, bisa ke psikiater bahkan dengan obat kan gitu. Harus ada upaya yang lain, ada berdoa dan berusaha, orat labora. Hmm. Dan ketika gue posting itu rame Hmm. karena ada berapa ada Jared Wilson juga, dan orang pertanyaannya sama, mayoritas bertanya masuk mana sih kalau bunuh diri gitu. Dan akhirnya gue kirim link aja karena ada yang jelasin bagus Hmm. di gutquestion.org, dan tinggal dibaca di situ. Karena sekali lagi ini kita bukan hakim nomor satu. Hmm. Yang nomor dua adalah urusannya sama kita apa. Mesti gini, gue terberkati banget sama apa yang Tuhan Yesus ngomelin. Sebenarnya dia ngomelin Petrus. Kan gini, Hmm. ketika Yesus kan samperin Petrus tuh. Tadi kan lo udah ngomong tentang Petrus juga ya. Ya. Ketika Yesus samperin Petrus, kan ditanya tuh, lu sayang gak sih sama gue? Mon, kan gitu. Hmm. Terus Ya. kan dia bilang sayang lah, kan gitu, sampai 3 kali kan. Hmm. Terus habis itu ya udah buktikan gitu, tuh gembalakan domba-domba gue, beri makan domba-domba gue. Ya udah, nah dari situ terus dia suka tahu kan bagaimana Simon ini akan hidup dan akan mati memuliakan Tuhan. Artinya dia akan mati karena Injil, karena penginjilan gitu. Dikasih tahu cara meninggalnya kan. Hmm. Terus tiba-tiba lewat si Yohanes kan. Itu kan yang nulis kan Yohanes ya. Hmm. Injil Yohanes kan, di ujung dari Injil Yohanes, Ya. tiba-tiba Yohanes lewat tuh, murid yang dikasih Yesus. Ya. Terus Simon nanya, nah terus dia gimana? Dia gimana nih? Gitu. Ya. Ya. Matinya dia Betul. gimana? Kok mati gue kayaknya ini banget, martir. Kalau dia gimana matinya? Terus jawabannya terus gini, bukan urusan lu. Iya. Gue suka Ya. banget. Karena Ini betul. pertanyaan ini, maksud gue kepentingan lo apa gitu untuk bertanya? Apakah ada concern bahwa takutnya kalau pendeta bilang masuk surga, berarti ntar yang lain ketika udah pikir untuk give up, udah give up aja lah, toh juga gue masuk surga gitu. Apakah ada Hmm. concern ke sana, atau cuma pure dalam tanda kutip ada penghakiman di sini? Tapi gini, either way kalau menurut gue, Hmm. ini bukan pertanyaan yang layak ditanyakan. Apalagi bagi keluarga yang kehilangan, misalnya kayak Rick Warren gitu. Warren sampai ngeluarin satu kalimat yang bagus banget, Rick. Gue terberkati banget, gue sampai nangis. Dan di situ gue bertobat. Karena gue juga sering menghakimi nih, orang kemana nih. Karena matinya begini gitu ya, maksudnya dia mengakhiri hidupnya atau hidupnya berakhir dengan cara tragis. Gue memutuskan nih orang masuk mana nih, karena kok kayaknya begini banget ya. Dan apa yang Rick bilang, gue sangat menemplak. Dia bilang kayak gini, di taman kudusnya Tuhan, artinya ya di sorga ya, bahkan tanaman yang apa istilahnya mandul bisa berbuah, dia bilang. Ngerti ya? Jadi tanaman yang istilahnya dalam hidup ini rusak, di sana nggak rusak lagi gitu. Dalam tanda kutip seperti itu. Dan itu satu kalimat tuh gue kayak, bikin gue ngerenung. Gue kebayang gimana ya jadi ayah yang orang tua yang udah berjuang dengan segala daya upaya yang bilang tadi, medis, klinis, terus psikologis, doa, teologis, semua udah dicoba. Ya, for the rest of his life itu kan dari awal anak ini kan emang struggling mentally ya. Dari awal, dari lahir. Hmm. Bayangin dia bisa bertahan selama 27 tahun aja, itu udah benar-benar by the grace of God gitu. Yes. Jadi ketika ada yang bertanya masuk mana, menurut gue jadi sangat-sangat nggak ini banget gitu. Maksudnya nggak simpatik sekali gitu. Dan kayaknya yang kayak gini-gini perlu somehow mesti ditertibkan ya. Karena kita nggak tahu, maksudnya urusannya Tuhan. Itu kan iman dia sama Tuhan, bukan urusan kita masuk mana juga. Terus kepentingan kita apa kita nanya itu kan gitu ya. Jadi gue gak akan jawab gimana, tapi kalau penasaran bisa DM, nanti gue kirim link. Silakan Rick, lu mungkin mau bisa say something about this issue ya, tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, baiklah. Tentu aku juga akan menambahkan aja dari perspektif sudut pandang personal, pengalaman personal, profesional maupun spiritual ya. Aku mau menambahkan aja paling begini. Dan gini, secara saintifik, bunuh diri itu susah. Dalam artian, karena kadang-kadang orang mikir gitu, suicide itu tuh kayak selalu impulsif, gampang gitu, kayak ya udah mati aja lah gitu, cupu masa apa nyerah gitu, enggak loh. Itu tuh bunuh diri adalah buah dari biasanya bertahun-tahun dari aku gini, kalau aku bilang kegagalan tuh nggak empatik banget, kayak hal-hal tidak menyenangkan ya, kayak kumpulan ribuan ratusan hal tidak menyenangkan, akhirnya buahnya adalah
bunuh diri. Makanya kalau dalam bahasa Inggris dibilang commit suicide kan, commit. Karena ini kesannya lucu ya, cuma enggak loh. Kayak karena memang untuk orang bisa akhirnya ke titik suicide itu perlu komitmen banget. Kenapa? Gini, mungkin ini juga sekali edukasi buat teman-teman ya. Suicidality itu 3 tahap. Secara singkat, pertama ada ideation, ide aja. Dan ini range-nya gede banget. Dari yang kan dan semua orang di muka bumi pernah minimal sekali. Contoh yang versi Mate, itu adalah kayak gini. Baru capek nih, kayak pengen mati aja deh. Itu ideation. Itu termasuk kayak mild kan, hal yang sehari-hari gitu loh. Nah, tapi kalau dia naik level terus, pelan-pelan, butuh berapa tahun, atau mungkin ada significant event gitu ya. Itu bisa jadi kayak, capek nih, udahlah gitu, kayak nggak ada harapan. Nah, itu makin tinggi kan. Nah, kalau udah akhirnya makin tinggi, naik ke tahap kedua, yaitu planning. Semakin detail, semakin seram. Kapan, tanggalnya, metodenya. Dan biasanya di tahapan kayak gini, semakin serius, semakin detail. Ada ciri-cirinya, dan biasanya ini tuh diajarin kepada mereka yang suicide hotline gitu. Kayak misalnya, jadi sering berterima kasih, sering saying goodbye, sering tinggalin barang, kasih barang, gitu. Kayak udah menyelesaikan urusan-urusannya, gitu. Nah, itu udah makin serem kan. Akhirnya pelan-pelan, baru deh ke tahap terakhir, attempt. Terlepas dari dia betul-betul nyawanya tercabut atau enggak gitu ya. Tapi maksudku adalah begini. Kalau orang suicide, itu dia mesti bypass semua survival insting yang secara naluriah alamnya sudah ada dalam badan, secara otomatis. Itu dia harus bypass. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Ada tercatat, ada orang tuh udah mau mati, bener mau mati, pakai pistol, tembak gitu di mulutnya gitu. Tapi dalam split second terakhir, badannya nggak mau mati, akhirnya dimiringin kan tembaknya. Tuh gitu. Akhirnya nggak mati, tapi cacat semua hidup. Tapi maksudku adalah nggak gampang untuk orang tuh bisa finally mengambil keputusan, makanya komit kan, bener komit akhirnya suicide gitu loh. Jadi ini bukan hal impulsif. Jadi maksudnya berhentilah untuk kita tuh menghakimi orang-orang kayak gitu loh. Maksudku bahkan gini, ini nih kalau misalnya mau bener-bener dipaksa jawab ya, menurut aku tuh ini kayak pertanyaan yang tiada akan ada ujungnya, sama kayak pertanyaan kalau bayi mati masuk mana gitu. Kayak semua teolog tuh bisa bisa sampai Bisa mulut berbusa mimisan berpendapat, juga nggak setuju beropini yang gitu. berbeda-beda. Betul, Gitu. betul. Nah, tapi mungkin kalau aku dari sudut pandang ini personal experience dan melihat dari praktek aku ya, ada pandangan tapi disclaimer, jangan ada yang crop ya, awas ya, ini disclaimer. Oke, pada akhirnya jawabanku adalah nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Tapi ada pandangan kalau orang ya akhirnya benar suicide gitu ya, dia dibunuh oleh depresinya. Karena at one point in my life, aku ada sempat kesaksian juga di dalam khotbahku, dalam titik terendah itu gelap banget, kayak maksudnya benar-benar kayak kesurupan, kayak benar-benar udah kayak pikiran yang kalau dalam keadaan sehat ya, kayak ih nggak logis banget sih. Misalnya pikiran kayak dunia keluarga bakalan jauh lebih bahagia kalau gue mati deh. Nah, orang kalau depresif, mereka bisa genuinely percaya itu benar loh. Meskipun secara logika mereka tahu ini absurd gitu. Jadi nggak gampang teman-teman untuk orang tuh bisa finally suicide. Nah, apakah benar enggaknya? We never know. Tapi aku memberikan pandangan ini supaya kita, kalau ketika melihat ada orang finally amit-amit dan tragis akhirnya commit suicide gitu ya. Jangan lagi kita sembarangan sebelum kalau kita nggak tahu full story-nya kita ngejudge gitu loh. No, we don't know. Bahkan aku pernah bilang pasienku, uh, misalnya dia suicidal mulu gitu. Nah ini misalnya anggaplah suicidal yang dalam tanda kutip aku nggak mau bilang nggak terlalu serius ya. Semuanya penting. Kalau orang tuh sudah consider suicide itu tuh something serius muncul gitu ya. Maksudnya udah something serius udah gak enak gitu. Nah, tapi aku selalu bilang gini, commit suicide tuh susah. Jadi lebih butuh effort untuk kamu suicide ketimbang you try different things untuk mengubah hidup kamu. Kayak bahkan ada orang bilang kelibat utang gitu ya, terus mau mati misalnya. Gitu kan legit, maksudnya kayak valid itu stresnya gitu ya, kelibat utang. Tapi lebih butuh mental effort, tenaga luar dalam semuanya untuk orang bisa bunuh diri daripada lu actually do something
untuk beresin cicil utang, brainstorming, belajar manajemen keuangan dan lain sebagainya untuk mengubah kehidupanmu. Jadi daripada begitu, pusing gitu segala macam, yuk titik koma, selama kamu masih nafas, Tuhan masih sayang, mending segala effort kamu, segala tenaga kamu, kamu gunakan untuk kamu cari pertolongan. Cari, reach out ke profesional atau mungkin ke gereja, ke teman gitu ya. Jangan nyerah, nggak mudah. Tapi semua yang indah itu nggak mudah. Itu sih sharing-sharing cocok aku ya. Jadi jangan lagi kita ngejudge gitu. That's good. That's good. Thank you, Rick. Penting tuh. Ya. Ini berikutnya, ada lagi nggak ya? Pertanyaan yang nggak ada yang nyambung. Ada teman yang minjem duit nggak diganti-ganti. Ada nantikan pekerjaan. Ini mungkin adanya ini beberapa orang ngejudge kenapa harus kerja ginian jadi kuli. Nah yang kayak gini-gini nih nggak nyambung ya. Yang kayak gini bisa personal teman-teman karena nggak sesuai sama pembahasan kita. Jadi ini masih dibuka ya teman-teman, buat kita masih sekitar 15 menit. Ada Eric di sini, seorang clinical psychologist, ada gue juga pastor di New Wine. Selama sebulan kita bahas tentang mental health issues. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkait tentang mental health issues, silakan bisa ditanyain ya teman-teman ya di question box. Sambil ini mungkin sambil nunggu pertanyaan masuk, ada yang mau lo tambahin lagi mungkin dari apa yang lo bagiin kemarin, atau apa dari sebulan ini lah, maksudnya sebulan ini kan banyak yang diomongin ya, basically tentang steward our feelings. Mungkin ada yang lo mau tambahin gitu. Oke, baiklah. Tentu gini, sebenarnya aku suka sudut pandang kalau kita udah ngomongin see what you're feeling gitu ya. Aku coba selalu cari kesempatan untuk menaruh perspektif bagaimana kalau sebuah sikap yang sama kita gunakan untuk help others gitu. Dalam hal ini untuk menolong orang gitu ya. Kemarin sebenarnya karena aku udah cop-cop kelamaan ya, jadi sebenarnya gak ada waktu gitu. Tapi kalau misalnya kemarin itu misalnya waktu nggak jadi masalah gitu, aku kayak memberikan tips di dalam salah satu slide aku kemarin. Itu aku ada satu slide yang isinya itu tuh aku taruh foto ganjel roti. Kayak ada satu slide aja ganjel roti. Karena itu adalah waktu di titik terendahku, ada teman-teman terdekatku, waktu itu anak-anak rohaniku kasih roti itu. Dan jujur, itu mungkin salah satu variabel yang menyelamatkan nyawa saya. Karena itu simple. Rotinya nggak mahal, bukan roti emas, daun emas gitu. Enggak, tapi itu simply mengatakan bahwa Rick, kita ingat kamu. Jadi kadang tuh orang kayak, aku mesti ngapain ya kalau ada orang suicidal, aku mesti ngapain ya gini-gini, nggak usah aneh-aneh, you are not profesional, maksudnya kayak terima gitu, maksudnya nggak harus jadi profesional untuk bisa nolong orang kok gitu loh, kasih dia sesuatu, kasih makanan, kasih. Dan kemarin aku nggak tahu ya pada nyadar atau enggak gitu, aku udah ini. Aku tahu di mimbar. Dan lu nggak jelas kenapa ada dia, gue bingung. Ini apa maksudnya? Apakah dia spend HP lu atau gue mikir ini dia berdiri di kucing ini. So what's the story behind the cat? Ini juga nih. Sebentar, coba ini aku ambil bentar. 3 detik. Good. Apa? We have time. Oh ya ini apa? Aku juga kemarin taruh ada ini. Ada di samping kanan. Jadi yang duduk sebelah kanan mungkin bingung ini kok Eric kayak sekolah anak kalau kata tapi ini adalah hadiah Christmas gift. Waktu itu ada anak rohani yang berterima kasih karena kita udah ya berjuang bareng-bareng selama tahun 2022 gitu. Jadi hal kayak gini ini beli di toko kuning guys, depannya belakangnya KKV gitu. Ini murah, maksudnya ini nggak mahal guys. Kayak sometimes modal yang tidak mahal bisa kita pakai untuk menyelamatkan nyawa orang loh. We never know kalau Tuhan mau utus kita untuk menjadi berkat gitu loh. Jadi kalau kita mau kasih something ke orang gitu ya, mungkin tipsku adalah kasih sesuatu yang mereka ketika ngeliat ingat, oh ini dikasih siapa, di momen apa, itu akan sangat membantu hal kecil seperti ini gitu. Kita bentar, baik. Ada pertanyaan masuk lagi ya? Ada belum. Oke, baik. Belum. Lanjut. Penting. Sampai aku bilang kemarin tuh kayak apa? Ini karena apa? Kalau aku bisa jelasin setiap item tuh kalau dalam bahasa game itu ada lore-nya gitu. Ada ini hanya kalau aku ceritain bisa setengah jam lebih gitu loh. Terus kayak aku ada foto-foto segala hal kayak gini akan sangat membantu. Jadi teman-teman,
Ketika kita membicarakan minggu pertama kita udah bahas mengenai dealing with feelings gitu ya. Mungkin dalam keadaan ketidakberdayaan seseorang, waktu itu Pastor Al kan fokusnya dalam waktu yang tersedia kan dan bagaimana mengelola hati kita, apa feeling kita sendiri. Karena kan di dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu. Gitu loh, bukan bukan orang lain yang jaga, bukan Tuhan yang jaga, tapi keputusan kita sendiri. Nah, namun pada saat yang sama, kita juga jangan lupa, meskipun ya aku nggak ngajarin, nggak sharingkan, nggak mengencourage kita menjadi hero for everyone ya, nggak bukan. Jadi hati-hati juga, oke, perlu ada boundaries mengasihi diri sendiri juga. Nah inilah kenapa memang kalau udah ngebahas ginian tuh nggak bisa hitam putih pastor. Capek juga kalau dikit bahas semuanya gitu ya. Tapi intinya adalah whenever possible, whenever possible. Kalau ada tahu kita tahu teman kita ya udah dalam keadaan nggak berdaya gitu ya, kasih teks lah, check up on them. Mungkin yang denger ini reminder buat kalian. Oh iya, aku juga kemarin juga bahas dikit tuh. Ya. Coba deh, ya cek teks deh. Coba deh, keinget gak? Coba deh sekarang mikir deh, 5 detik itu 10 detik. Tahu nggak ada teman-teman yang kamu tahu struggle, anggota keluarga siapa? Ya. Anakmu, papa, mama. Halo, apa kabar? Ya oke, udah lama nggak ketemu, ngopi yuk gitu. Atau ya aku tiba-tiba keinget kamu nih, gitu. Kamu gimana? Udah gitu aja, gitu loh. Ntar mereka baper gimana? Aduh, ya, ayo nanti lah. Nggak mau ngebahas itu. Cuma intinya adalah sometimes it takes really small effort untuk kita bisa menjadi berkat secara signifikan buat orang gitu loh. Emosi itu nggak kelihatan guys, tapi mempengaruhi hidup orang sampai segitu besarnya gitu loh. Demikian juga dengan small effort bisa mempengaruhi kehidupan orang secara sangat besar seperti itu. Aku ada folder khusus di mana isinya tuh screenshotan kata-kata penyemangat dari orang. Karena love language aku afirmasi sih. Cuma aku juga quality time, jadi aku suka simpen-simpen foto. Zaman sekarang udah ada Google Drive kan. Aku kadang taruh album lain juga gitu ya. Itu hal-hal yang aku rasa tuh ibaratnya gini teman-teman. Ini berarti kalau ada pertanyaan bilang aja pastor ya, biar aku stop chop-chopping gitu. Santai. Take your time. Oke, siap. Kadang kita merasa untuk hidup itu tuh harus ada alasan yang spektakuler untuk baru mau ngelakuin itu loh. Aku baru mau mengelola emosi atau baru mau melanjutkan kehidupan atau baru mau give my best kalau misalnya aku tahu ABCDFG gitu. Enggak kok, you don't have to. Gitu. Beneran kayak you don't have to. Petrus dipanggil gitu menjadi murid ketika dia lagi melakukan everyday daily things saja tuh nelayan jalan ikan gitu. Terus tahu-tahu kesempatan datang. Bukan lagi ngelakuin hal yang apa ya bikin bisnis besar gitu, enggak lagi jalan ikan gitu. Keep doing your own things gitu. Jangan tunggu kesempatan tiba-tiba dari surgawi, dari mimpi dapat petuah gitu, nggak harus gitu loh. Harus tunggu kata-kata yang tepat untuk baru bisa jadi berkat buat orang dulu. Enggak kok, enggak ngomong bisa jadi berkat juga kok. Dengerin cerita orang kan ngomong gitu loh. Dengerin mereka curhat, ngobrol aja. Kirim zaman sekarang Instagram. Ini aku juga akhirnya lagi sering ngomong ini juga. Kasih reels yang aneh-aneh, bercanda-bercanda apalah dark jokes atau kata-kata apa yang lucu-lucu gitu ya segala macam. Itu kan juga memberikan pesan, hey aku ingat kamu. Kirim gitu. Berapa detik doang? Kirim. Kita masih kita peduli, kita sayang, kita perhatiin kan gitu ya. Itu penting tuh yang gitu-gitu. Bener. Dan itu kan nggak susah ya sebenarnya Rick ya. Betul, yes. Matter of kita mau peduli apa enggak sih. Dan kadang yang paling gue sedih juga ini kan apa ya, pertanyaan-pertanyaan ada nggak ya? Nah ini nih. Ada nih. Bentar. Kenapa ya kok ada orang yang merasa nggak ada semangat atau motivasi to do something better? Meskipun udah dikasih semangat, kata-kata motivasi, bahkan pergi ke konselor. Seperti ingin menyerah dan mengakhiri kesemuanya, tapi belum mau berakhir. Tapi untuk do it, nggak ada semangat, dia bilang. Kenapa tuh kira-kira? Oke, bisa kejawab. Nah, ini baru deh kayak sisi psikolognya muncul gitu ya. Tapi singkat ya. Terkadang lagi-lagi kalau kita melihat dari sudut pandang orang ketiga, gampang untuk kita menilai kalau kita belum pernah, especially belum pernah ngerasain sendiri gitu ya. Tapi singkatnya begini, mau nggak mau, bener-bener mau nggak mau, tanpa bermaksud menginvalidasi, tapi fakta saintifiknya adalah emosi kita adalah byproduct dari neurotransmitter di otak, atau bahasa sederhananya adalah
kumpulan dari miliaran cabang-cabang kimiawi di otak. Jadi ada aspek hardware ya guys. Jadi bukan cuma soal software ya gitu, tapi ada aspek hardware ya. Jadi kalau ada orang kayak kita bingung, kok kita kayak udah kasih begini, kalau gue jadi dia, gue bakal semangat lagi segala macam. Itu we don't know. Mungkin setelah diperiksa oleh profesional di clinical interview gitu ya, di scan otaknya segala macam, redup. Bayangin ada mesin udah redup, udah low bed, udah yang bener-bener kayak nggak bisa terima apapun, atau filternya rusak gitu, udah penuh debu gitu ya, nggak bakal terima apa-apa, nggak bisa gitu. Jadi biasanya untuk yang kayak gitu memang udah memerlukan yang profesional banget, atau bahkan kalau udah parah banget, jangan malu untuk consider obat-obatan antidepresan. Ini hal yang lumrah, kita ini lumrah sekali. Maksudnya, kalau misalnya udah yang bener-bener, karena kadang loh, aku bisa menemukan, ya udah bener-bener segala jurus itu udah dicoba gitu ya, tapi ternyata nggak bisa. Kita tuh langsung mikirnya, langsung refer untuk bisa pakai obat-obatan antidepresan, atau nggak mempan juga. Bisa jadi terapi otak. Gitu, ada yang namanya di otaknya disetrum gitu. Itu tuh udah final line of defense gitu. Tapi ada nggak? Ada yang kayak gitu. Setelah itu beres gak? Mendadak beres. Mendadak jadi religius. Mendadak jadi bisa berfungsi lagi. Jadi sebenarnya bukti bahwa memang faktor hardware atau faktor neurologis gitu ya, itu kita nggak bisa pisahin. Beda tiap orang. Aku selalu kayak camkan gini, kalau udah yang ada orang misalnya kekeh banget ya, ini kan spiritual issue, rohani, harusnya begini doang, amun. Kalau kayak gitu, ya aku selalu suka matiin orang adalah, kalau memang emosi, pikiran hanyalah permasalahan rohani, maka harusnya obat-obatan nggak bekerja. Masalahnya ada dewa. Dewa, happy, tenang. Itu berarti kan efek biologis itu. Ada aspek biologisnya. Kalau memang aspek roh doang mah, lu mau kasih obat sampai ketagihan kayak narkoba juga nggak bakal ngaruh gitu. Tapi ngaruh nyatanya. Disetrum otaknya jadi seneng, nggak berarti kan bukti. Emosi kita yang dikasih Tuhan kepada kita nyambung banget dengan aspek jasmani kita. Jadi benar-benar semoga menjawab ya. Intinya adalah memang perlu diperiksa secara menyeluruh. Tapi singkatnya adalah biasa by combination of factor, biological, psychological, social factor, kombinasi bikin orang tuh jadi lebih rentan atau memerlukan penanganan lebih khusus supaya mereka bisa semangat lagi. Jadi teman-teman kalian titip pesan buat kalian, hal sesimpel motivasi, semangat menjalani hari, hal yang kita take for granted. Ada sebagian orang di dunia ini pengen banget, mimpi banget pengen dapetin hal itu. Jadi kita syukuri teman-teman, kalau kita masih bisa, kalian masih bisa denger ini, kalian masih bisa bangun, wah kerja gitu ya. Ada orang rela bayar apapun, berapapun, obat disetrum otaknya gitu ya, demi apa? Dapat motivasi kerja lagi. Wow. So, susah banget. Jadi, never take it for granted, guys. Nice. Thank you, Rick. Wah, so blessed. Keren. Ini ada lagi nggak ya? 3 menit itu. Nah, itu kayaknya cukup menjawab juga bahkan ada pertanyaan berikutnya. What steps may we take if we find ourselves in a crisis? Kayaknya tadi ngaruh juga ya. Itu kan juga termasuk krisis ya, ketika lu nggak ada semangat untuk menjalani apapun. Itu kan juga krisis. Kalau step find crisis in other mungkin area in life, ya sebenarnya find a good community aja, find a friend at least, minimal satu orang lah untuk meyakinkan lu bahwa lu nggak sendiri, dan yang bisa ngasih tahu lu, yakinkan lu bahwa lu berharga. Kalau Tuhan belum kasih titik, kalau Tuhan masih kasih koma, jangan kasih titik, ya itu sebuah pengingat yang baik ya, saya Mike Collin. Dan itu salah satu kutipan yang dikutip sama almarhum sahabat kami, aku dan Pastor L, namanya Raditya Olowan, juga ngomong hal yang sama. Kalau Tuhan masih kasih koma, jangan kasih titik. Kita jangan, maksudnya, percayalah Tuhan masih kasih kesempatan, dan dia masih belum selesai sama kita, dan belum selesai memakai kita. Gue terberkati sama kesaksiannya. Lu juga, Rick, maksudnya kenyataan bahwa ya lu kan hampir juga menyelesaikan hidup lu sendiri gitu ya, tapi kan lu memutuskan untuk enggak by the grace of God, dan sekarang buahnya adalah lu bisa melayani teman-teman yang punya struggle yang sama, punya pergumulan yang sama, dan itu sangat sangat memberkati, dan ini jadi sebuah penyemangat ya buat yang lain. Sekali lagi, kalau Tuhan belum kasih titik, masih kasih koma, kita jangan mentitikkan sendiri gitu, jangan nyerah gitu. Thank you, so bless. Ini tinggal semenit, gue rasa kita tutup dalam doa kali ya. Oke deh, gue pimpin doa ya. Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa ngobrol bareng Brother Eric lebih dalam lagi, menutup dari seri
steward our feelings. Kami bersyukur buat satu seri yang kau tuntun dan percaya apa yang kami sharingkan, kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami semua, meyakinkan kami bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kami, yang kami menyerah karena Tuhan belum menyerah dan belum selesai sama kami. Makasih Bapak, berdoa buat semua teman-teman kami dalam pergumulannya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang peduli, gereja yang jadi tempat yang aman untuk semua berjuang bersama, nggak ada yang sendirian. Dan Engkau nggak pernah tinggalin kami, begitupun kami akan hadir dan nggak tinggalin teman-teman kami. Makasih Bapak, kami bersyukur buat lebih dalam lagi malam ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Rick, thank you ya. Sama-sama. See you guys around. Bye-bye. Sampai Ya. berjumpa.